Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah akan menjelaskan materi proposal kelas 11 semester 2. Yang pertama, apa sih proposal itu? Proposal merupakan sebuah rencana dan rancangan kerja yang dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Proposal juga mempunyai tujuan, yaitu untuk memperoleh bantuan dana, dukungan atau sponsor, dan perizinan dari pihak yang akan menyetujui. Bukan hanya memiliki tujuan, tetapi proposal juga memiliki fungsi, yaitu untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, budaya, ekonomi. Juga digunakan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti perlombaan, perayaan, seminar, dan lain-lain. Ciri-ciri proposal. Pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui isi pokok acara yang akan dilaksanakan. Ketiga, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang keempat, pada dasarnya berupa lembaran-lembaran berisi sebuah susunan acara yang akan diserahkan pada donatur. Yang kelima, adanya pihak yang mengajukan sebuah kegiatan. Dan yang terakhir, adanya pihak yang menyetujui suatu kegiatan. Proposal juga mempunyai unsur-unsur yang perlu diketahui. Yang pertama, latar belakang masalah yang berisi pokok-pokok ataupun alasan mengapa kegiatan tersebut perlu diadakan. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan secara tersurat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya. Yang ketiga, tujuan penelitian yang diungkapkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Yang keempat adalah hipotesis. Hipotesis merupakan sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pendapat, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Yang kelima, asumsi penelitian merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Yang keenam, manfaat penelitian. Bagian ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Yang ketujuh, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Unsur ini dikemukakan karena sering dihadapi keterbatasan yang terpaksa harus dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Keterbatasan tersebut bersumber dari adat, etika, tradisi, dan kepercayaan yang tidak memungkinkan peneliti mencari data yang diinginkan. Yang kedelapan, kajian pustaka. Kajian pustaka memaparkan teori-teori yang disusun berdasarkan terbaru dan relevansi yang diperlukan dalam penelitian. Relevansi yang dimaksud adalah berhubungan atau berkaitan dengan penelitian. Definisi operasional merupakan definisi yang dirumuskan berdasarkan hal yang dapat diamati oleh peneliti. Secara umum, proposal dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, proposal bisnis, yaitu proposal yang berkaitan dengan dunia usaha, baik itu perseorangan ataupun kelompok. Yang kedua, proposal proyek, merupakan proposal yang mengacu pada dunia kerja yang berisikan serangkaian rencana bisnis atau yang berkaitan dengan niaga. Yang ketiga, proposal kegiatan merupakan pengajuan rencana sebuah kegiatan baik bersifat individu maupun kelompok. Yang keempat, proposal penelitian. Proposal ini lebih sering digunakan di bidang akademik. Isi dari proposal ini adalah pengajuan kegiatan penelitian. Berdasarkan bentuknya, proposal terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, proposal bentuk formal. Proposal bentuk formal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi proposal, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan terdiri atas sampul dan halaman judul, surat pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan permohonan. Bagian isi proposal terdiri atas latar belakang, pembatasan masalah, tujuan ruang lingkup, pemikiran dasar, metodologi, fasilitas, personalia, keuntungan kerugian, waktu, dan biaya. Bagian penutup proposal terdiri atas daftar pustaka, lampiran, tabel, dan lain-lain. Yang kedua, proposal non-formal. Proposal ini tidak selengkap proposal formal dan biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat. Proposal ini harus mengandung masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Yang ketiga, proposal semi-formal. Proposal ini hampir sama dengan proposal non-formal sebab tidak selengkap proposal formal. Struktur penulisan proposal bermacam-macam, namun secara umum, bagian-bagian inilah yang sebaiknya ada dalam proposal. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dikemukakan tentang kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. Yang kedua, masalah dan tujuan. Rumuskanlah tujuan-tujuan itu dengan rasional dan persuasif hingga pembaca tertarik pada tujuan-tujuan tersebut. Rasional yang dimaksud di sini adalah menurut pemikiran yang logis.
Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan. Membatasi ruang lingkup persoalan kegiatan sekurang-kurangnya memberikan dua manfaat. Bagi pengusul, dapat lebih terlihat persoalan dari kegiatan yang akan dilakukannya, sedangkan bagi penerima usul, deskripsi yang konkret atau nyata dan jelas lebih mudah dilihat kebaikan dan kelemahannya. Yang keempat, kerangka teoritis dan hipotesis. Teori itu merupakan dasar argumen bagi pengusul dalam meneliti, hingga diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Bagi penerima usul, dapat memahami bobot usulan itu, di samping pun bisa mengetahui penguasaan pengusul terhadap kegiatan yang diusulkan. Yang kelima, metode. Dikemukakan metode kegiatan dan teknik-teknik pengumpulan data, juga direncanakan pengolahan data yang diperlukan. Terdapat metode kegiatan, yaitu metode historis, yang berkenaan dengan sejarah, deskriptif, bersifat menggambarkan, atau eksperimental yang bersangkutan dengan percobaan. Terdapat teknik-teknik pengumpulan data, yaitu teknik angket, daftar pertanyaan tertulis, kuesioner, alat riset atau survei yang terdiri atas rangkaian pertanyaan tertulis, wawancara, observasi, studi pustaka, atau tes. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan. Salah satu faktor yang diperhitungkan oleh penerima usul adalah susunan personalia dari badan pengusul. Contohnya, proposal kegiatan pengecatan jalan desa. Yang dikemukakan adalah susunan kepanitiaan, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab. Untuk proposal penelitian tidak perlu dikemukakan karena sudah jelas mahasiswa itu sendiri yang melakukan kegiatannya. Yang ketujuh, fasilitas. Pengusul perlu menggambarkan bermacam-macam fasilitas yang dimilikinya yang bertujuan agar lebih meyakinkan penerima usul bahwa tawaran penulis benar-benar serius. Yang kedelapan, keuntungan dan kerugian. Lebih meyakinkan jika dikemukakan keuntungan-keuntungan dan kerugian atau hambatan-hambatan agar meyakinkan penerima usul jika biaya yang dikeluarkan tidak akan sia-sia dengan apa yang akan diperoleh. Yang kesembilan, lama waktu. Perlu dijelaskan lama waktu pelaksanaan itu selesai agar penerima usul dapat mengetahui kapan pekerjaan itu akan selesai. Yang terakhir, pembiayaan. Biaya merupakan salah satu topik yang sangat diperhatikan penerima usul. Namun bagi badan penerima usul yang baik reputasinya, kualitas pekerjaan lebih diutamakan. Agar lebih jelas, perhatikan sistematika proposal di bawah ini. Terdapat ciri-ciri kebahasaan dalam proposal. Yang pertama, akurat. Bahasa yang digunakan dalam proposal adalah tidak mengada-ngada dan sesuai fakta yang ada. Yang kedua, tidak ambigu. Bahasa yang digunakan dalam proposal tidak menimbulkan penafsiran ganda dan menggunakan kalimat efektif. Kaidah kebahasaan proposal yang pertama menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang digunakan masih ada hubungannya dengan kegiatan atau tema dari proposal yang akan dilakukan, ataupun tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, kata kerja tindakan atau verba material untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Yang ketiga, kata-kata yang menyatakan definisi merupakan sebuah penjelasan dari istilah yang kita gunakan yang berfungsi untuk mendefinisikan kata. Yang keempat, kata bermakna perincian yang bertujuan untuk memperjelas pembahasan sebuah proposal dengan rinci agar lebih mudah dipahami. Yang kelima, kata yang bersifat keakanan yang bertujuan untuk memperjelas tujuan dan keinginan yang ditulis dalam proposal. Yang keenam, kata bermakna lugas atau denotatif yang merupakan makna sebenarnya yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul dan pihak penerima usul. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.